Para binatang di bawah komando Yuzhu segera melancarkan serangan dengan mengerahkan bangau putih serta sapi hitam untuk menyerang sang ular. Namun mereka benar-benar tak berdaya, seolah menghadapi sang raja yang mendominasi segalanya. Meski begitu, musang madu yang hanya berada di level beginner stage 3 ikut membantu dengan melompat serta menggigit tubuh ular. Keberaniannya memang patut diacungi jempol, tapi sayangnya tak berguna, dan dengan sekali hantaman sang ular langsung keok tak berdaya. Para serigala ganas mulai bergabung untuk menghadapi pertempuran, tapi meski bergerombol, mereka tetap tidak berdaya terhadap serangan ular. Akibatnya pasukan Yuzhu tumbang satu persatu, dengan ular yang hanya mendapatkan luka kecil. Namun, di saat yang bersamaan, Mutated Red Fox muncul, dengan dirinya yang telah berada di beginner stage 8. Mutated Red Fox menatap ular dengan tatapan tajam, tubuhnya bergetar menahan amarah yang membara. Ia sudah terlalu lama memendam dendam sejak pertemuan sebelumnya dan nyaris kehilangan nyawa. Oleh kejadian itu, ia bertekad menebus kegagalannya. Tanpa pikir panjang, Mutated Red Fox melesat ke depan dan melompat setinggi-tingginya, berniat menargetkan kepala ular. Sang ular yang merasa ditargetkan segera mengangkat kepala dan melancarkan patukan secepat kilat, tapi Mutated Red Fox berhasil menghindarinya. Ular itu kemudian berputar di udara, sementara Red Fox berhasil mendarat di punggung ular dan mencabik-cabiknya. Hal itu membuat ular mengamuk serta berguling-guling liar untuk menjatuhkannya. Meski Mutated Red Fox kalah dalam ukuran dan ketebalan kulit, kecepatan serta semangatnya jauh lebih tinggi dan membuat si ular kewalahan dalam bertahan. Matanya memancarkan nyala penuh dendam, tubuhnya berlumuran darah dan debu, tapi semangatnya tetap berkobar seperti api unggun di malam hari. Ketika Mutated Red Fox berhasil dikalahkan, kawanan Peregrine Eagle muncul. Satu persatu dari mereka melesat turun membakar diri hingga tubuhnya berpijar seperti meteor. Mereka telah menggunakan kemampuan Bullet Devon dan langsung menghujami tubuh ular, merobek sisik-sisiknya bahkan membuat lubang besar di tubuhnya. Gelombang panas dan debu menyelimuti arena pertempuran, sementara si ular meraung liar dengan tubuhnya yang kini berputar dan meronta-ronta. Para elang kecil berguguran di tanah dalam keadaan sekarat. Setiap jatuhnya Peregrine Eagle membuat hati para binatang di bawah Yuzhu semakin panas. Karena Peregrine Eagle bukan sekadar pasukan di mata mereka, melainkan keluarga sahabat bahkan anak-anak angkat dari Yuzhu. Para Peregrine Eagle itu sendiri begitu mencintai dan menghormatinya, hingga rela menukar nyawa demi melaksanakan perintahnya. Dulu mereka hanyalah anak-anak burung kelaparan dan ketakutan, selalu menunggu ibu mereka pulang membawa makanan yang tak pernah datang. Sampai akhirnya Yuzhu menemukan mereka dan menjadi ayah, mengajari terbang, berburu, serta bertahan hidup. Lalu saat mengenal Lian dan Qian, mereka merasakan hangatnya kehadiran sosok ibu. Sesuatu yang selama ini hanya dirindukannya dalam mimpi. Kini saat ibu dan saudara mereka dalam bahaya, tidak ada keraguan sedikit pun. Bahkan jika harus berkorban, mereka melakukannya dengan dada membusung dan mata terpejam dalam keteguhan. Serangan demi serangan para Peregrine Eagle membuat ular kapak semakin terdesak. Ia merasakan bahwa hari ini bukan hari keberuntungannya, karena dengan luka di tubuhnya semakin banyak, napasnya semakin berat, dan matanya berkilat menatap sekeliling sambil mencari peluang melarikan diri. Namun Mutated Red Fox dan para binatang lain tidak memberinya kesempatan. Dengan berani, mereka tetap melompat maju meski tubuh mereka sendiri sudah babak belur dan berlumuran darah. Perang ini bukan sekadar pertempuran hidup dan mati, melainkan pertempuran untuk harga diri, kasih sayang dan rasa solidaritas tinggi. Semua kenangan hangat bersama Lian dan Qian bercampur dalam amarah mereka, membuat mereka semakin kuat serta berani. Saat ini semua binatang bawahan Yuzhu sudah tumbang, dengan darah bercampur debu dan erangan kesakitan memenuhi udara. Yang tersisa hanyalah ular kapak serta Mutated Red Fox yang kini berhadapan langsung dalam duel hidup dan mati. Keduanya sudah babak belur. Meski begitu, semangat mereka untuk bertarung hingga napas terakhir seakan tidak mau padam. Dengan mata merah serta taring berlumuran darah, sekali lagi Mutated Red Fox menerjang ular dengan cepat dan berhasil menggigit ekor kapaknya. Hal itu membuat ular kapak sangat marah, sehingga membuatnya terus melancarkan serangan demi serangan terhadap Mutated Red Fox. Setelah kejar-kejaran berlangsung, akhirnya Red Fox benar-benar terpojok dan ular itu mulai meluncurkan kapak mematikan miliknya. Namun di saat yang bersamaan, ular itu tidak menyadari bahwa telah memasuki ruang lingkup pohon willow, sehingga dengan akar kuat Yuzhu, serangannya berhasil ditahan. Yuzhu yang berhasil menjebak ular langsung meluapkan emosinya. Kesedihan dan amarah yang bercampur menjadi satu dan memanfaatkan peluang emas. Dengan cepat Yuzhu mengarahkan akar-akar tebalnya untuk melilit ular, bahkan membuat musuh itu terjebak dalam ikatan yang mematikan. Ular kapak yang sebelumnya begitu perkasa dan menakutkan di kawasan tersebut, kini hanya bisa menggeliat dan mendesis putus asa. Ia bisa merasakan kemarahan mengerikan yang terpancar dari pohon di depannya, sehingga mengetahui bahwa tidak ada gunanya lagi melarikan diri. Yuzhu terus melayangkan serangan demi serangan, bahkan dengan penuh amarah menuntut agar musuh itu mengembalikan hidup kedua gadisnya. Sambil mengingat keduanya, akar Yuzhu mulai bersatu dengan erat. Dan dengan keinginan membunuh, ia melancarkan pukulan maut yang membuat tubuh ular menjadi remuk. Notif sistem kemudian muncul, menyatakan bahwa Yuzhu telah membunuh ular kapak. Meski begitu, dendamnya masih belum terselesaikan. Bahkan dengan akar-akar kuatnya, ia kembali memukuli ular agar bangun. Dengan pelampiasan dendam yang dilampiaskan,
Semua makhluk di sekitarnya hanya bisa bergidik diam menyaksikan keganasan tuanya. Hingga akhirnya setelah pukulan yang dilancarkan mereda, tubuh si ular benar-benar remuk hingga tak bersisa. Dengan semua kejadian itu, Yuzhu menyadari bahwa dunia benar-benar telah berubah, di mana yang kuat akan memakan yang lemah. Dan semua makhluk mencoba bertahan hidup di dunia kejam ini. Tidak peduli emosi seperti kesedihan atau amarah yang dimiliki seseorang. Jika lemah, maka sulit untuk bertahan hidup. Kehidupan yang hilang akan menjadi kekuatan baru, dan kehidupan baru akan tetap terlahir dengan sendirinya. Meski Yuzhu mengetahui kenyataan pahit itu, kesedihan dan air matanya tidak bisa dikendalikan dan terus mengalir tanpa henti. Bahkan semua binatang yang setia mengikutinya juga merasakan kesedihan, karena mereka mengetahui bahwa yang hilang tak selamanya bisa dikembalikan. Ketika malam tiba, dan pertempuran sengit tadi berganti menjadi keheningan pekat seakan ikut meratapi keadaan. Atas perintah Yuzhu, para binatang menggotong tubuh Qian dan membawanya ke desa untuk dimakamkan. Ketika melihat cucunya terbaring kaku, sang kakek tak mampu lagi menahan duka mendalam. Ia berlutut memeluknya dengan erat dan menangis, hingga suaranya hampir hilang. Adegan menyedihkan itu diamati Mutated Red Fox dari kejauhan. Sementara itu di tempat lain, Yuzhu melirik para binatangnya dan menyampaikan rasa syukurnya pada mereka semua. Dengan lembut, ia membagikan esensi kehidupan kepada seluruh binatang tersebut, sebuah zat berharga yang menjadi pemicu utama serangan ular kapak. Yuzhu kemudian memberikan mereka keleluasaan untuk meninggalkan tempat itu dan boleh memilih nasib masing-masing. Namun di luar perkiraan, tidak ada satupun yang pergi begitu saja. Dengan pandangan berbinar serta tubuh penuh luka, mereka justru membungkuk hormat dan berjanji akan setia kepada Yuzhu sebagai pemimpin. Rasa bangga dan kehangatan bercampur di dalam hati Yuzhu. Bersamaan dengan pemandangan di sekitarnya, para binatang mulai berevolusi secara bertahap. Sang kerbau kini telah berhasil berevolusi menjadi Cungpatkai dengan tingkat beginner stage 3 lengkap dengan talenta bawaan serta kemampuan unik. Di pihak lain, kawanan serigala bertransformasi menjadi serigala angin dengan tingkat beginner stage 5, dilengkapi talenta bawaan elemen hembusan badai. Dalam renungannya, Yuzhu memandangi mereka semua dan meyakini bahwa mereka akan berkembang menjadi sangat tangguh dan kuat di kemudian hari. Untuk mengalihkan perhatian, Yuzhu kemudian melirik ke arah kelompok lain yang terdiri dari bangau putih, musang madu, serta monyet bertelinga lebar. Terlihat jelas bahwa mereka merasa kecewa karena hanya naik satu tingkat. Sementara yang lain melonjak beberapa tingkat, ditambah penampilan mereka tak berubah sama sekali. Sekali lagi, para kawanan binatang menundukkan kepalanya untuk menegaskan ikrar kesetiaan kepada sang pemimpin. Untuk membimbing mereka mencapai puncak tertinggi, Yuzhu akan memastikan semuanya berkembang menjadi lebih kuat lagi, agar kejadian serupa tidak berulang. Ia sadar bahwa transformasi dunia begitu pesat dan penuh risiko. Namun hanya ada satu pendekatan pasti yang bisa dilakukan, meningkatkan kekuatan untuk mempertahankan eksistensi. Begitu mencapai tingkat tertinggi, Yuzhu takkan pernah membiarkan siapapun baik hewan ganas maupun manusia merebut apa yang paling berarti dalam keberadaannya. Setelah segala pelajaran pahit, malam menyelimuti segalanya dengan kesunyian dan ketentraman. Seakan pertarungan sengit sebelumnya tak pernah terjadi. Para binatang yang beristirahat tampak begitu indah, dengan ribuan bintang berkedip seperti permata berharga, membuat siapapun yang memandang ingin larut dalam pesonanya. Dalam kedamaian itu, Yuzhu larut dalam proses penyerapan energinya. Pandangannya tertutup rapat dan arus energi spiritual mengalir lembut di sekitar batangnya. Sementara itu, para binatang tetap menjalankan peran masing-masing. Di udara, kawanan Peregrine Eagle melayang secara bergiliran menyisir seluruh ngarai untuk mendeteksi ancaman. Di permukaan, kawanan serigala angin sibuk bergerak dalam pola tertentu untuk melakukan pengawasan ke sekelilingnya. Tak mau ketinggalan, Mutated Red Fox yang telah dianggap seperti wakil utama Yuzhu terus memantau setiap sudut dan memberikan arahan kepada para binatang lain. Sedangkan beberapa binatang mulai dari kerbau, monyet, bangau, dan sebagainya bekerja sama membersihkan medan pertempuran yang sebelumnya rusak berantakan. Namun di tengah kesibukan dan keteraturan itu, ada satu makhluk yang justru santai tanpa melakukan apapun, yaitu musang madu yang berbaring nyaman di lubang tampak acuh tak acuh. Menyadari akan hal itu, Yuzhu langsung menariknya keluar dan tanpa ragu mengikatnya menggunakan akar dengan erat. Ia kemudian mengingatkan bahwa semuanya sedang bekerja keras, sementara dirinya malah bermalas-malasan. Tapi alih-alih menyesal, sang musang justru mencoba melawan. Namun di saat yang sama, keduanya dikejutkan oleh pancaran cahaya yang tiba-tiba muncul, membuat musang madu bertanya-tanya tentang sumber sinar. Di balik kilauan cahaya tersebut, terlihat sebuah bentuk manusia yang meringkuk lemah. Kemudian mulai membuka mata karena terbangun dari lelapnya tidur. Melihat kemunculan cahaya aneh, Yuzhu terkejut penasaran tentang apa sebenarnya fenomena ini. Tapi secara mendadak kilatan cahaya itu justru meluncur ke arahnya. Yuzhu berusaha menghindar, namun ia sadar bahwa dirinya hanyalah sebatang pohon tetap, sehingga tak mungkin dirinya bisa bergerak. Dengan seluruh daya yang dimiliki, Yuzhu berusaha mengayunkan sulur-sulurnya dan membelitkan akar-akarnya. Sayangnya semua usahanya sia-sia, karena serangan tersebut hanya menembus tubuh seperti menerobos kabut tipis. Yuzhu yang melihat itu mempertanyakan mengapa cahaya ini malah mengganggu dan malah mendatanginya. Namun ketika bisa melihat dengan jelas, ia kembali terkejut karena ternyata itu adalah jiwa Qian yang akhirnya bersemayam di dalam batang pohonnya. Di tengah keheranannya, pemberitahuan sistem muncul memberitahukan bahwa Yuzhu memperoleh kemampuan istimewa baru, yaitu penjaga roh.
ia bisa menjadi tempat tinggal dan pelindung arwah. Cabang mutasinya adalah lokasi favorit arwah untuk bersemayam dan memulihkan diri. Identifikasi arwah Qian menunjukkan jenis mutasi arwah manusia dengan talenta bawaan tahan serangan fisik, kemampuan unik, dan peningkatan pikiran. Yuziu yang membaca itu merasa terharu karena ia sama sekali tak menduga memiliki bakat langka seperti ini. Ia hanya tahu bahwa ada pohon-pohon legendaris dalam cerita kuno yang mampu melindungi dan memulihkan roh seseorang. Dan kini dirinya ternyata menjadi salah satunya. Tanpa ragu, Yuziu langsung mengerahkan cabang dan akarnya untuk merangkul cahaya rohani milik Qian, membungkusnya dengan teliti agar arwah gadis itu lebih tenteram, terlindungi, dan lebih cepat sembuh. Namun ketika mata arwah Qian perlahan mulai terbuka, ia sama sekali tidak mengingat apapun tentang siapa dirinya maupun asal-usulnya. Yuziu segera menjelaskan bahwa gadis itu biasa disebut sebagai Qian, serta merupakan sesuatu yang sangat berarti baginya. Oleh karena itu, ia berjanji akan menjaganya dan tidak akan pernah membiarkannya lenyap lagi. Melihat Yuziu seolah berbicara sendirian, sang musang yang tak bisa melihat arwah Qian justru merasa tersentuh, mengira Yuziu peduli padanya. Namun arwah Qian yang baru terbangun itu langsung merasakan sakit kepala yang luar biasa hebat. Samar-samar di dalam benaknya seperti melihat kerumunan orang, termasuk seorang kakek tua yang memanggilnya dengan cemas karena ingin dia segera siuman. Selain itu, rasa pilu dan keputusasaan mendalam membanjiri arwah Qian, seolah perasaan itu bukan miliknya sendiri, melainkan berasal dari orang-orang di sekitarnya. Ia pun kebingungan dan sempat mempertanyakan dalam batinnya siapakah mereka itu, serta mengapa semuanya tampak begitu murung. Yuziu yang menyadari gejolak hati Qian langsung menenangkan dan berusaha memulihkan arwahnya. Dengan cepat, ia menyalurkan esensi kehidupan ke dalam cahaya roh tersebut, dan perlahan arwah Qian mulai stabil kembali. Ukurannya sedikit membesar, ekspresi wajahnya menjadi lebih damai, dan sinar di seluruh tubuhnya semakin hangat serta cerah. Setelah kondisinya membaik, arwah Qian melayang mendekat dan memperlihatkan kepada Yuziu fragmen-fragmen ingatan serta emosi yang baru saja dialaminya. Saat itulah Yuziu melihat tubuh Lian yang sedang terlelap di desa, sehingga ia merasa cukup tenang. Namun arwah Qian merasakan kejanggalan, karena ia merasa bisa mengendalikan tubuh tersebut. Saat Qian mencoba menggerakkan jarinya, setiap orang di ruangan itu sangat terkejut. Yuziu yang juga sama terkejutnya, mempertanyakan apakah mungkin Qian bisa menguasai tubuh saudarinya. Tapi saat Yuziu hendak menanyakan lebih lanjut, pikirannya dipindahkan kembali ke hutan, dan arwah Qian merasakan kelelahan karena seluruh tenaganya telah terkuras habis. Melihat hal itu, Yuziu mulai berpikir apakah mungkin Qian bisa mengendalikan tubuh saudarinya dengan sempurna. Oleh karena itu, Yuziu memintanya untuk hidup sebagai Lian di dunia ini. Tidak jauh dari wilayah hutan yang diselubungi kabut dan di sebuah jurang curam, tampak dua orang berpakaian hitam berdiri di tengah hujan yang lebat. Pandangan mereka tajam mengawasi ke arah hutan di kejauhan. Keduanya tampak seperti pemimpin dari tim pasukan elit dan sedang memimpin tugas rahasia di area tersebut. Sejak munculnya energi spiritual yang mengubah dunia, bukan hanya makhluk liar yang menjadi lebih tangguh dan beragam, tapi umat manusia juga ikut-ikutan beradaptasi dan memperoleh bakat khusus. Dan dua orang ini adalah bukti nyata dari gejala baru tersebut. Tentara spesialis dengan kekuatan di luar batas yang diutus untuk misi tersembunyi. Sementara itu jauh di dalam wilayah hutan yang diawasi, arwah dari Qian tampak bersinar lebih cemerlang dari sebelumnya. Yuziu ikut merasakan sukacita yang memancar dari rohnya. Merasa bangga sekaligus agak heran karena biasanya seseorang baru bisa membangkitkan talenta spiritualnya setelah melalui setidaknya 10 hari dalam tahap meditasi dan pemulihan. Tapi Qian mampu melakukannya dalam waktu yang jauh lebih singkat. Hal itu membuat Yuziu yakin bahwa roh gadis itu memang luar biasa dan memiliki kemampuan potensial yang hebat. Meski demikian, di dalam pikirannya tetap muncul kegelisahan lain. Yuziu enggan untuk berhadapan langsung dan menjadi lawan bagi manusia. Sehingga ia memutuskan untuk memperluas kabut spiritualnya lebih luas dan lebih pekat lagi, agar bisa mengawasi segala aktivitas di sekitarnya. Selain itu, Yuziu juga menginstruksikan para binatang di bawah kendalinya untuk segera menyesuaikan diri dengan kondisi baru ini. Mereka harus cepat meningkatkan kekuatan, sebab kedepannya Yuziu bercita-cita menjadikan seluruh area pegunungan sebagai teritorinya. Sebuah kerajaan kabut di mana ia bisa menjaga dan mengembangkan potensinya, sekaligus melindungi mereka yang sangat berarti baginya. Dengan guyuran hujan yang membasahi pegunungan, arwah Qian menyadari adanya kumpulan energi spiritual yang sangat kuat sedang memasuki wilayah mereka. Hal itu pun dikonfirmasi oleh Yuziu yang juga merasakannya, dan ia menegaskan bahwa itu adalah sekelompok manusia yang semakin mendekat ke arahnya.